Berbicara tentang demam berdarah, Niko, ternyata ini merupakan salah satu penyakit yang menjadi momok di masyarakat. Apalagi sekarang lagi musim hujan. Benar sekali, dan sekarang sudah ada seorang dokter yang akan membahas seputar DBD nanti. Selamat pagi, Dok. Pagi, Dokter. pagi. Nah, Dokter, kita tadi sudah melihat sedikit tentang VT fogging tadi. Nah, kalau misalkan dokter sendiri bisa mengatakan bahwa sebenarnya seberapa efektifkah fogging ini dilakukan dan biasanya tuh harus dilakukan berapa lama sekali fogging ini? Kalau berapa lama sih mungkin tidak ada ketentuan yang pasti ya. Ya. Pokoknya kalau ada wabah atau ada banyak warga di sekitar situ yang terkena demam berdarah, maka itu dilakukan fogging. Oke, jadi harus dilakukan ya, Dokter Hendra. Iya. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang fogging tadi, itu melihat efektivitasnya, apakah cukup efektif tidak, Dok, untuk membunuh si Nyamuk nyamuk itu? Aedes aegypti? Iya, dia cukup efektif untuk membunuh nyamuk ya, tapi kita juga harus disertai dengan menghilangkan sarang-sarang nyamuk Sekaligus. gitu ya. Jadi kalau ditemukan jentik di tempat yang diperkirakan merupakan sarang nyamuk, ya itu harus dibasmi juga gitu. Kalau tidak ya di fogging, nyamuk dewasa mati tapi nanti tumbuh lagi nyamuknya. Ya, tentang terkait dengan gejala demam berdarah ini, biasanya kan orang ngerasa demam itu seperti demam biasa. Sebenarnya ada spesifik dari gejala-gejala demam berdarah ini? Ya, gejala demam berdarah itu seringkali sulit untuk diketahui bahwa itu demam berdarah, terutama pada awal ya. Awalnya cukup sulit ya? Ya, karena demam berdarah biasanya merupakan demam yang mendadak ya, tanpa diketahui atau disadari ada penyebab yang jelas, misalnya sakit tenggorokan atau infeksi di kulit dan sebagainya yang menimbulkan panas. Jadi panas mendadak yang tidak jelas ya, kira-kira 2-7 hari, disertai dengan nyeri pada tubuh ya, sendi-sendi ulang dan tidak nafsu makan, mual, nyeri di Ulu hati? ulu hati Ulu hati. gitu ya. Muka agak merah, kemerahan. Oh, bukan pucat, Dokter, ya? Merah? Dia agak kemerahan ya. Kemudian panasnya itu berapa? Tiba-tiba langsung panas tinggi atau ya meriang-meriang sedikit? Ya, tiba-tiba panas tinggi. Panas tinggi? Oke. Oke. Dengan melihat cuaca yang tidak menentu ya, Niko, sekarang ya, kadang hujan berhari-hari, kadang akhirnya berhenti hujan lagi. Nah, ini dari data yang kami lihat bahwa ternyata November ini merupakan puncaknya dari si DBD itu. Akhirnya sempat mereda, timbul lagi sekarang dengan cuaca yang tidak begitu bersahabat sekarang. Nah, menurut dokter sendiri, menurut Dokter Hendarto, kira-kira sampai kapankah ini kita perlu waspada untuk permasalahan si demam berdarah ini? Karena terkait dengan banjir contohnya, itu tidak hanya demam berdarah, ada juga penyakit seperti leptospirosis dan sebagainya harus kita waspadai. Jadi demam berdarah biasanya muncul setelah musim hujan. Ya. Setelah musim hujan? Atau menuju ke arah musim kemarau. Ya, biasanya puncaknya pada bulan Juni, Juli itu. Kenapa? Karena pada musim hujan banyak sisa-sisa genangan air ya, itu. terutama pada tempat-tempat yang tidak berhubungan dengan tanah ya, misalnya di Kaleng, kaleng, bekas ban dan sebagainya. Ya, nah, termasuk pot tanaman juga, Dokter? iya, termasuk ya. pot Padahal tanaman. airnya kan diserap tuh, Dokter ya? Ya, kalau ada air yang Menggenang? cukup untuk itu menggenang ya, menggenang tanaman itu ya itu juga. Bisa juga. Karena itu dianjurkan untuk sering dikuras ya, diganti ya, paling tidak seminggu sekali. Kemudian kaleng-kaleng bekas atau ban bekas yang bisa menjadi genangan air sehingga nyamuk bisa bertelur di sana, itu harus dibuang. Gitu. Atau ditutup gitu, misalnya bak mandi ya, atau gentong dan sebagainya, itu harus ditutup supaya nyamuk tidak bisa bertelur di sana. Nah, nanti setelah mendekati musim kemarau, nyamuk itu banyak karena keadaan itu, itulah musim demam berdarah akan banyak. Jadi yang paling berbahaya itu sebenarnya dari musim hujan ke kemarau. Bagaimana dari musim hujannya sendiri saat ini, Dokter? Ya, dari musim hujannya juga ada ya. Pada dasarnya kita di sini ya, demam berdarah itu ada sepanjang tahun sebetulnya. Cuman banyak atau tidaknya itu juga tergantung pada perilaku hidup seseorang ya.
di sekitar rumahnya, bagaimana kebersihan lingkungan apa namanya, dikelola begitu, sehingga mencegah adanya nyamuk yang banyak. Iya. Ya. Oke. Dan kami mengingatkan juga buat Anda yang ingin berpartisipasi untuk menanyakan tentang demam berdarah, bisa telepon kami ke 21596188 untuk di Jabodetabek atau 6189 untuk yang di luar Jabodetabek. Kemudian dokter, untuk demam nih, kita kan merasa demam biasa, tiba-tiba demam tinggi seperti itu kan. Kemudian pencegahannya paling simpel, paling sederhana apa? Ya, demam berdarah sampai saat ini belum ada vaksin ya. Ya. Jadi yang pencegahannya utama ya tentu menghindari gigitan nyamuk. Itu apa, tidur dengan kelambu atau dengan repellent ya. Atau dengan menutup Nah, yang menutup tadi ya lingkungan. Nah, Ya. kemudian menyemprot ya. Nyamuk itu ada di rumah, di dalam rumah, di sekitar rumah atau di kebun Ya. gitu. Jadi biasanya nyamuk itu adanya di bawah atau pada pakaian yang tergantung begitu. Ya, Itu. gelap, lembab. Nah, Gelap, itu kita lembab. harus semprot. Jadi nggak boleh gantung pakaian nih. Ya. Apalagi dalam baru jemur gitu kan, kita nggak kena matahari, kita pinggirkan Iya. itu. Nah, itu biasanya seperti itu. Bisa Benar, di benar, situ. betul. Iya. Iya. Ya, atau di kamar baju bekas kita ya kita taruh itu ya. Nah, itu Oke. lantas Kasih wangi-wangian. Parfum langsung. Menarik kemudian dokter. di kebun Iya. ya, di kebun juga. Oke, Dokter Hendarto, gini kita melihat bahwa ternyata dengan penyakit ataupun demam berdarah ini sebenarnya bisa sampai ke fase yang mematikan ya dok ya, sampai bisa membunuh seorang pasien. Nah itu kenapa sampai sampai bisa terjadi sampai bisa terjadi fase yang seperti itu? Kesalahannya ada di mana sampai akhirnya si penderita itu bisa menjadi meninggal? Apakah kekurangan cairannya? Apakah tadi seperti dokter bilang karena memang tidak ada vaksinnya, jadi si penyakitnya ini lebih duluan mematikan atau gimana dok? Iya, demam berdarah ini akan bermacam-macam ya, bervariasi sekali. Ada yang tidak ada tanpa gejala juga ada. Ada yang gejalanya ringan-ringan saja, hanya ada bintik-bintik, terus sembuh sendiri. Ada yang cuma demam beberapa hari saja. Tapi ada Bintiknya yang hilang sampai timbul gitu dok? bukan hilang timbul, dia Di menetap? maksudnya tidak menetap, ada bintik-bintik aja begitu ya. Dan nanti kalau dia sembuh tentu hilang. Hilang Oke. sendiri. Oke. Jadi kalau virus demam berdarah ya yang menyebabkan penyakit demam berdarah itu masuk ke dalam tubuh, kemudian bereplikasi, berkembang biak, kemudian dia akan masuk juga ke dalam dinding pembuluh darah begitu. Sel-sel dinding pembuluh darah sehingga sel-sel dinding pembuluh darah itu rusak ya. Mengakibatkan permeabilitas dari dinding pembuluh darah itu meningkat sehingga cairan yang ada di dalam darah itu merembes keluar. Ya. Nah, kalau kerusakannya itu hebat, bukan saja cairannya tapi darah-darahnya juga ikut keluar. Sehingga dia bisa keluar pecah di mana-mana, baik terlihat maupun yang terlihat, misalnya di dalam otak misalnya. Ya. Nah, kalau cairan itu banyak keluar, darah atau bahkan disertai dengan darah, maka kondisi shock akan tiba pada pasien ini. Dan keadaan shock ini menyebabkan tekanan darah turun, kesadaran menurun, ya, stres. dan akhirnya tentu kalau tidak Apalagi kalau kita berdua ini kita punya anak kecil dokter, kadang kan resistensi anak kecil lebih berbeda ya dok ya dengan yang dewasa. Nah kalau untuk melihat gejala-gejala spesifik supaya kita bisa lebih aware lagi ya Niko, kalau misalkan anak kecil yang akhirnya terkena DBD, apa yang benar-benar harus kita perhatikan daripada si anak kecilnya ini? Ya tentu kalau kita curiga DBD terutama dengan gejala tadi disertai dengan diketahuinya di daerah sekitar banyak yang menderita demam berdarah, itu harus segera ke rumah sakit, jangan ditunda ya. Iya, benar. Kemudian kalau sudah didiagnosis dokter bahwa dia memang terkena demam berdarah, ya kemungkinan dia harus dirawat. Nah, dirawat itu adalah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan apabila mendadak terjadi shock seperti itu. Jadi sudah siap dengan diinfus begitu ya. Karena demam berdarah sendiri sebetulnya belum ada obat yang spesifik. Ya, pengobatannya hanya bersifat suportif saja ya, mencegah shock ya. Dan kalau dia sudah ada di lingkungan rumah sakit itu bisa dengan cepat ditangani. Ya, kalau dia tidak dirawat di rumah sakit nanti terlambat. Takut terlambat seperti ya, itu. kalau terlambat nanti sudah terburu shock ya.
sudah banyak organ-organ yang kurang lagi mendapat darah, ya itu akan menimbulkan gangguan yang lebih parah dan Itu menyebabkan kematian. untuk nyamuk sendiri itu berapa lama untuk bisa menyebarkan virus? Kan kadang kita ada nyamuk nih yang belang-belang itu kan, Benar. wah cepat gitu, sempat sedikit menyentuh, truk seperti itu. Kalau dia sempat menggigit aja ya, di liurnya itu ada virusnya masuk. Oh, Tapi tidak semua nyamuk demam berdarah itu mengandung virus. Oh seperti itu, tidak semua. Ya. Ya. Kalau dia baru menggigit orang yang ada virusnya, yang sakit demam berdarah, nah, virus yang ada di orang tadi sakit itu terbawa ke nyamuk. Nyamuknya seperti Ya, itu. jika virus itu cukup banyak, kalau dia langsung ke kita menggigit, ya kita bisa terkena. Tapi bisa juga dia tidak langsung menggigit orang, tapi dia virusnya itu berkembang biak di kelenjar ludah dari itu nyamuknya itu. oke. Nyamuknya sendiri hidup kira-kira sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan Lama ya. juga. 1,5 gitu sampai 3 bulan antara ya sekitar itu. Oke, Jadi Dokter kalau Hendrato. selama itu dia masih ada kesempatan menggigit, ya dia berpotensi untuk itu menyebarkan penyakit. Menyebarkan, benar sekali. Dokter, kalau gitu terima kasih Terima banyak kasih Dokter Hendrato. atas informasinya, Makasih makin ya. jelas ya Jelas kita Niko ya. Oke.